Pernyataan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik asumsi bahwa pernikahan dengan latar belakang non-Kristen memiliki keunikan karena menghadapi banyak perbedaan yang dapat menjadi masalah dalam mempertahankan kelanggengan pernikahan. Namun, pernikahan Kristen memiliki keunikan karena Alkitab mempunyai kekuatan untuk mempersatukan perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan asumsi tersebut, peneliti akan menganalisis bagaimana peran Alkitab di dalam pernikahan Kristen dengan pasangan yang salah satunya memiliki latar belakang non-Kristen. Di dalam narasi kisah pengalaman tersebut, peneliti melihat bagaimana peran Alkitab di dalam menghadapi tantangan berbagai perbedaan latar belakang dan perjalanan kehidupan pernikahan Kristen dengan pasangan yang salah satunya berlatar belakang non-Kristen di dalam menjalin relasi cinta kasih sampai pernikahan terkini. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran Alkitab di dalam dinamika kehidupan pernikahan dari kisah hidup pasangan yang salah satunya berlatar belakang non-Kristen. Diharapkan melalui penelitian ini ditemukan apakah ada perubahan konsep pernikahan dan bagaimana proses pasangan dengan latar belakang non-Kristen menjalani relasi dengan pasangan Kristen. Melalui analisis narasi yang didapatkan dalam perjalanan waktu pernikahan partisipan, peneliti berharap dapat melihat peran Alkitab bagi pasangan suami istri tersebut dalam membentuk keluarga Kristen yang sehat. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan gereja dapat menemukan aspek-aspek yang bermanfaat untuk pembinaan yang lebih baik dalam mempersiapkan dan membina pernikahan dengan pasangan yang salah satunya berlatar belakang non-Kristen. Cakupan dan batasan. Penelitian ini akan dibatasi pada 5 pasangan suami istri dengan salah satu kriteria yang penting, yaitu salah satu memiliki latar belakang non-Kristen. Latar belakang non-Kristen yang dimaksudkan adalah sebelum memasuki pernikahan, bukan penganut agama Kristen tetapi ketika menjelang menikah atau sesudah menikah mereka belajar tentang ajaran Kristen dan sudah mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus sampai saat wawancara dilaksanakan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Alkitab berperan di dalam pernikahan pasangan. Peneliti akan melihat kisah kehidupan menjalankan pernikahan hingga masa terkini. Melalui narasi partisipan, peneliti akan melihat penafsiran dari partisipan dalam melihat peran Alkitab di dalam setiap pengalaman dalam dinamika kehidupan pada rentang masa kehidupan tersebut. Manfaat penelitian. Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat untuk membangkitkan kesadaran suami atau istri yang berlatar belakang non-Kristen untuk beriman kepada Yesus dan membuka pikiran mereka untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Penulis juga berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi para hamba Tuhan untuk membina pasangan suami istri di gereja mereka supaya lebih memahami peran Alkitab dalam menghadapi perbedaan-perbedaan di tengah kehidupan pernikahan. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi bidang ilmu pelayanan pernikahan dan keluarga Kristen untuk menyediakan bahan dan metode belajar Alkitab bagi pasangan suami istri sesuai kebutuhan mereka. Sistematika penulisan. Penulis menyusun dan membahas tesis ini dalam 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut. Bab pertama berisi latar belakang masalah, pernyataan masalah, tujuan penelitian, cakupan dan batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi kajian literatur secara teoretis, baik secara umum, biblika maupun teologis. Pertama, penulis membahas peran Alkitab berdasarkan 2 Timotius pukul 3:16 dan Mazmur 1:1-3. Kedua, pernikahan, definisi, dasar dan tujuan. Ketiga, dinamika tahap pernikahan. Keempat, peran Alkitab dalam pernikahan. Bab ketiga berisi metodologi penelitian, desain penelitian, partisipan, pertanyaan penelitian dan pertanyaan wawancara,
prosedur pengumpulan data, protokol wawancara, validitas dan reliabilitas, prosedur analisis data dan kesimpulan. Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan, profil partisipan, hasil analisis data, diskusi penelitian, dan kesimpulan. Bab kelima berisi kesimpulan, implikasi, dan saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini.